Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam dengan segala isinya. Dialah Allah yang maha memiliki atas segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang dicukupkan, malah dilebihkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Kowima, nama yang indah, penuh makna dan harapan yang telah diberikan oleh kedua orang tua tercinta. Saya didoakan agar bisa mensuri tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah hati, tidak sombong. Umur 17 tahun, sekarang berada di kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menggapai Mimpi Menjadi Santri Digital untuk Negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengajak kawan-kawan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memilih kita dari sekian banyak orang ditempatkan di tempat terbaik, yaitu pesantren. Meski dengan berbagai cerita dan nostalgia, memang awal-awal yang berat ketika kita baru saja menamatkan pendidikan sekolah dasar, namun harus berpisah jauh dengan kedua orang tua. Tak jarang tangisan mengisi hari-hari awal di pesantren. Namun, di balik tangisan anak tersayang itu, apa yang diungkapkan oleh orang tua, "Nak, memang berat perpisahan ini. Biarlah engkau sekarang menangis daripada kami menangis karena menyesal tidak menyerahkanmu ke sekolah yang tepat." Kawan-kawan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesantren adalah tempat terbaik bagi kita untuk menuntut ilmu. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di pesantren, para santri dididik agar menguasai berbagai ilmu agama dan ilmu umum. Di pesantren, para santri ditempa agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi-pribadi yang taat beribadah, memiliki kepribadian serta akhlak yang mulia. Pesantren berupaya mencetak para santri yang kuat iman dan takwanya, cerdas, mandiri, disiplin dan berprestasi, siap menjadi pemimpin dunia. Disinilah tempat mewujudkan impian kita.
Kawan-kawan santri rahimakumullah, kita harus bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Ya, impian adalah kunci dalam meraih sebuah kesuksesan. Setiap manusia pasti memiliki impian. Dari impian itulah manusia dapat mengeluarkan, menyalurkan energi besar, menggali potensi diri, melakukan hal-hal yang luar biasa, hal yang belum tentu bisa dilakukan manusia biasa. Tahukah kita, kemajuan yang kita rasakan saat ini adalah hasil impian besar pendahulu kita? Tahukah kita, ketika sang proklamator Insinyur Soekarno-Hatta dalam suatu hari sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba datang seorang kompeni lalu serta-merta menendang kelerengnya. Apa yang terjadi? Soekarno geram dan mengepalkan tangannya seraya bertekad akan mengusir penjajah dari tanah Pertiwi. Soekarno memiliki sebuah impian. Dari impian itulah alhasil Soekarno dapat mengusir penjajah dari tanah ini. Nah, kita santri pun harus berani bermimpi dan berani mewujudkannya. Kenapa kita harus bermimpi? Pertama, impian adalah sumber motivasi. Kedua, impian adalah sumber energi untuk berprestasi. Dan yang ketiga, impian dapat memudahkan sesuatu yang kita anggap sulit. Oleh karena itu, bermimpilah wahai kawan-kawan. Bermimpilah dengan mimpi yang luar biasa. Boleh jadi 20 sampai 30 tahun yang akan datang, dunia akan mengalami perubahan dengan mimpi yang kita impikan sekarang. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di era digital yang disebut dengan revolusi industri 4.0 and society 4.0. Disinilah para santri mampu menciptakan peluang di era digitalisasi. Peluangnya di mana teman-teman? Bahwa era digital telah menghasilkan konten-konten di lini masa dunia maya dan nyata kita. Konten di televisi, radio, dan digital saat ini masih banyak konten-konten yang tidak islami. Nah, ini dapat menginspirasi para santri yang jumlahnya 5 juta untuk melek digitalisasi. Bagaimana kita santri ke depan tidak hanya mencari kerja, tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Ini peluang emas yang harus kita raih. Apalagi saat ini tercatat sebanyak 190 juta pengguna medsos. Ini hal yang tidak bisa kita lawan, namun kita harus mampu menciptakan peluang, mampu memberikan dakwah yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita santri menciptakan konten-konten Islami yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai tambah ekonomi. Sekaligus pada saat yang bersamaan akan terwujudnya santri yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, mengasah keterampilan, menggali inspirasi, kemandirian. Kawan-kawan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia negara kaya. Berbagai potensi Allah letakkan di dalamnya. Indonesia menunggu kita, para santri, menunjukkan kiprah dan sumbangsihnya terhadap kemajuan bangsa. Maju mundurnya bangsa ini ke depan terletak di tangan kita. Oleh karena itu, mari kita bermimpi, kita wujudkan impian kita dengan cara upskilling atau meningkatkan keterampilan.
Pertanyaannya, bisakah kita santri mewujudkan impian kita di pesantren? Jawabnya sangat mungkin. You can do it. Kuncinya adalah yakin dan terus berusaha. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Impian dan harapan takkan berbuah nyata tanpa usaha dan doa. Tanpa usaha takkan terjadi perubahan. Kawan-kawan santri yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai ia merubah keadaannya sendiri. Ibnu Battutah berhasil mewujudkan impiannya mengelilingi dunia karena kegigihannya. Thomas Alva Edison harus berjuang dengan ribuan kegagalan demi mewujudkan impiannya menerangi dunia. Begitu juga dengan Isaac Newton, Albert Einstein, Ibnu Sina, Al-Kindi, Mahatma Gandhi, dan yang lainnya. Faiza kudiyatis sholah. Jikalau sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan raihlah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan untuk disiplin waktu. Al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Jikalau engkau tidak bijak menggunakannya, maka engkau akan terluka. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di setiap perjuangan pasti ada namanya rintangan. Oleh karena itu, mari kita tetap bersabar dan jangan putus asa. Karena dikatakan, wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, saya mengajak kita semua, mari kita kuatkan iman dan takwa kita, berkarya demi kejayaan bangsa. Jadilah santri yang kaya inovasi, berprestasi, memiliki daya saing di era digitalisasi, tetap semangat, penuh percaya diri, dan semangat merubah diri. Akhirnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.